Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu Keajaiban dan Berkah Besar untukmu. Oke Gemini, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Gemini, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Page of Pentacles. Kartu kedua. Di sini ada Six of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya Knight of Cups. Kartu keempat. Di sini ada The High Priestess. Kartu kelima. Di sini kita punya Justice. Dan kartu yang keenam, di sini ada Strange. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The World. Oke, Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Keajaiban dan berkah besar untukmu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The World. Nah, jelas ya. Kamu akan memiliki seluruh dunia di dalam kehidupanmu. Dalam artian, kamu akan mencapai kemenangan di dalam kehidupanmu. Sektor-sektor kegiatanmu menjadi lebih maju dan berkembang. Bisnismu menjadi semakin lancar, finansialmu menjadi semakin maju, hubunganmu dengan lingkungan, dengan orang sekitar menjadi semakin baik dan nyaman. Dan tentunya ada kebahagiaan yang akan bisa kamu bagikan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Dan dengan begitu, seolah-olah dunia akan ada di dalam genggaman tanganmu saat ini. Jadi setiap sektor di dalam kehidupanmu, mulai kamu bisa menangkan satu persatu. Di mana di sini tergambar, kamu akan mencapai keseimbangan di dalam kehidupanmu. Di mana semuanya menjadi lebih baik. Ya, kamu terutama menjadi versi terbaikmu. Kegiatan-kegiatanmu menjadi maju dan berkembang. Hubunganmu dengan lingkungan kegiatan, lingkungan sosial, lingkungan persahabatan, itu menjadi semakin baik, menjadi semakin harmonis, dan menjadi semakin saling menghargai satu sama lainnya. Dan ada kebahagiaan yang bisa kamu persembahkan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Dan ini semua karena apa? Kenapa keajaiban ini, berkah besar ini bisa kamu tarik ke dalam kehidupanmu? Ini karena kamu benar-benar mau dan bisa belajar, menata diri, dan menjadi yang terbaik setiap harinya. Jadi di saat dulu ada kegagalan, ada kemunduran, ada cemoohan, ada sikap yang tidak baik yang dilakukan dari orang sekitar terhadap dirimu, kamu belajar dari kesalahan yang kamu lakukan. Kamu perbaiki dirimu. Kamu tata dirimu dengan sangat baik. Nah, jadi dengan kamu mau belajar menjadi yang terbaik dan ingin berkomitmen menata diri menjadi yang terbaik, dengan tanpa kamu sadari, ya, keberkahan, keajaiban, peluang, dan kesempatan selalu terbuka lebar untuk dirimu. Ditambah
ya, dengan sikap yang baik, dengan komunikasi yang baik, dengan pengelolaan cara kerjasama yang baik, dan ditambah ada bukti-bukti kemajuan dari sektor-sektor kegiatanmu. Dan dari situlah lingkungan orang sekitar mulai memiliki pandangan berbeda tentang dirimu. Jadi sikap mereka yang dulunya tidak baik, pandangan mereka yang dulunya negatif, ya, mereka koreksi. Mereka akui bahwa itu keliru. Dan ternyata kamu bukan orang yang seperti itu. Nah, dengan begitu kemudahan semakin banyak kamu dapatkan. Makanya di sini tergambar, kamu mulai memenangkan sektor-sektor di dalam kehidupanmu dengan sangat cepat. Oke? Jadi inilah mungkin salah satu keajaiban dan berkah yang bisa kamu undang, yang bisa kamu tarik ke dalam kehidupanmu karena kamu mau belajar, menata diri dan menjadi yang terbaik untuk kemajuan, untuk kebahagiaan kehidupanmu. Dan setelah itu tercapai, maka kebahagiaan itu akan kamu share, akan kamu bagikan untuk siapapun yang ada di sekitarmu, terutama orang-orang yang kamu sayangi. Makanya keberkahan selalu menyinari kehidupanmu karena ada niat di dalam dirimu, ya, untuk tidak bahagia sendiri, untuk tidak maju sendiri. Kamu ingin membawa serta kebahagiaan dan kemajuan orang-orang yang ada di sekitarmu. Jadi bukan untuk dirimu sendiri, bahkan untuk semua orang. Kamu ingin jadikan yang terbaik terjadi untuk bersama. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Page of Pentacles. Nah, ini kesejahteraannya. Akan ada kesejahteraan yang semakin baik, ya, dan akan ada harapan, mimpi, impian, ya, yang benar-benar terwujud secara bergantian, secara satu persatu, sehingga membuat kamu benar-benar terharu, membuat kamu benar-benar tertegun, ya. Akan berkah ini, akan keajaiban yang datang silih berganti ke dalam kehidupanmu. Ini karena apa? Karena ada niat yang tulus di dalam dirimu untuk benar-benar bisa bahagiakan siapapun. Untuk benar-benar bisa menjadi berguna, menjadi bermanfaat pada siapapun. Dan tentunya, ya, sikap yang baik, pandangan yang baik dari lingkungan dan orang-orang sekitar terhadap dirimu saat ini, itu adalah bonus. Karena kamu benar-benar ingin membuktikan, ingin menunjukkan bahwa kamulah orang yang memiliki kualitas baik. Perbuatan buruk mereka tidak akan kamu balas, karena kamu sudah maafkan mereka. Justru kamu terus berbuat baik kepada mereka. Justru kamu terus perlihatkan kualitas yang baik di dalam dirimu. Nah, inilah mungkin salah satu hal yang mengundang keajaiban, yang menarik keberkahan selalu hadir datang ke dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Six of Wands. Nah, jadi akan ada kemenangan, akan ada kesuksesan di dalam kehidupanmu, ya. Dan akan ada kebahagiaan dan kenyamanan dari lingkungan manapun, ya, tempat kamu berkegiatan maupun untuk orang-orang yang kamu sayangi. Oke, tetapi ada pesan tersirat di sini, ya. Hendaknya kemenangan dan kesuksesan ini semoga jangan sampai membuat kamu terlena. Semoga jangan sampai membuat kamu merasa cukup puas. Karena apa? Karena kalau kamu sudah merasa puas, maka kamu tidak akan memberikan yang terbaik lagi. Maka kamu tidak akan dorong dirimu untuk menjadi yang terbaik lagi. Sedangkan, ya, tugas baru, tanggung jawab baru, ya, challenging baru akan bermunculan di kedepan harinya. Jadi jika kita merasa cepat puas, jika kita terlena, jika kita abai, sudah merasakan keberhasilan saat ini, maka kita tidak akan mampu berkompetisi, bersaing dengan sangat ketat karena persaingannya di depan semakin ketat dan padat. Makanya di sini tergambar, hendaknya kemenangan dan kesuksesan ini kamu jadikan sebagai awal kemajuan di dalam kehidupanmu, tetapi bukan sebagai akhir, ya.
Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Knight of Cups. Nah, jadi sepertinya kamu harus berhati-hati terhadap pengelolaan keuangan, itu saja. Ya, karena apa? Karena semakin tinggi pohon akan semakin banyak angin yang menerpanya. Oke, semakin tajir, semakin kaya, semakin suksesnya seseorang, ya, akan semakin banyak hal-hal yang menggiurkan, ya. Hal-hal yang akan membuat kita terlena, membuat kita candu, ya, menerpa kehidupan kita. Nah, jadi di sini kamu harus benar-benar bisa mengelola keuanganmu dengan sangat baik. Harus bisa pisahkan yang mana hanya sekedar kamu inginkan ataupun yang mana memang menjadi kebutuhanmu. Nah, jadi saya rasa kamu akan mengerti nih, karena semakin bertambahnya usia, semakin dewasanya kamu akan menjadi semakin tahu, ya, apa prioritas yang harus kamu penuhi terlebih dahulu. Nah, jadi kalau untuk kongko-kongko, ya, nongki-nongki, disko-disko, ya, sepertinya kamu akan bisa kesampingkan dulu. Karena apa? Karena itu mungkin itu boleh dilakukan, ya, jika kita sudah bekerja, sudah memenangkan tender, memenangkan proyek sekian lama. Nah, boleh untuk sebagai suatu penghargaan kepada diri kita, tetapi jangan dilakukan berulang-ulang, berlarut-larut. Nah, karena di situ nanti pengeluaranmu akan semakin bengkak dan kamu akan bisa saja mulai dari awal lagi. Oke? Kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The High Priestess. Nah, ini adalah ikatan spiritual, ya, antara kamu dan orang sekitar itu menjadi semakin kental dan akrab. Ikatan spiritual antara kamu dan orang-orang yang kamu sayangi tentunya menjadi semakin nyaman dan kokoh, begitu ya. Dan tentunya di sini tampak ada ikatan spiritual antara kamu dan Sang Penciptamu yang menjadi semakin kuat, yang menjadi semakin mantap, begitu ya. Karena apa? Karena di sini kamu tahu dan percaya bahwa kemajuanmu, kesuksesanmu, keberkahan yang datang dalam kehidupanmu saat ini tentu tidak jauh, ya, dari restu Sang Pencipta. Makanya di saat ada berkah, di saat ada rezeki yang berlebih, kamu selalu ingin sempatkan ke tempat-tempat ibadahmu untuk berdoa, untuk berterima kasih, untuk panjatkan syukur kepada Sang Penciptamu. Dan dengan begitu hati dan pikiranmu menjadi semakin tenang, ya. Perjalananmu menjadi semakin mulus, semakin lancar, ya. Dan kamu menjadi semakin religius dan bijaksana di dalam menjalani hari-harimu. Oke, ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Justice. Nah, ini adalah keadilan, ya. Keadilan yang baik yang bisa kamu terapkan di dalam kehidupanmu, di mana kamu bisa pisahkan hak, pisahkan tanggung jawab, ya. Tempatkan diri dengan sangat baik, membagi waktu dengan sangat baik. Nah, semua itu akan kamu butuhkan untuk kehidupanmu. Nah, jika kamu tidak bisa membagi waktu dengan baik, ya, menempatkan diri dengan baik, ya, memisahkan hak, memisahkan tanggung jawab dengan baik, maka kamu akan mengalami kesulitan-kesulitan di dalam melangkah, di dalam berjuang. Tetapi rasa adil ini sudah kamu miliki mungkin sedari dulu, ya. Inilah mungkin salah satu karunia yang diberikan Pencipta, diberikan alam semesta kepada dirimu. Kamu memiliki sikap adil, ya, di dalam dirimu. Jadi untuk apapun kamu bisa berlaku adil, baik untuk dirimu, baik untuk orang sekitar, maupun untuk hal apapun. Nah, dengan begitu kamu akan bisa benar-benar menyekat-nyekat, membagi-bagi, ya, kehidupanmu dengan sangat baik. Bagi waktunya, ya, bagi tempatnya. Jadi semua sesuai porsi yang tepat dan pas. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Strength. Nah, ini adalah kekuatan di dalam dirimu, ya, yang kamu miliki dari caramu berkomunikasi, dari caramu bekerja sama, dari caramu memperlakukan orang lain, sehingga kamu bisa menaklukkan hati mereka, ya, dengan hal-hal baik yang kamu miliki. Jadi ada komunikasi yang santun, yang lembut, begitu, ya.
ada cara kerjasama yang jujur, lugas, apa adanya, ya, tanpa drama, tanpa rekayasa begitu ya. Jadi apa yang kamu tampilkan itulah adanya dirimu. Nah, jadi orang sekitar juga bisa melihat ketulusanmu, kesungguhanmu, kejujuranmu. Jadi tidak ada yang dibuat-buat, tidak ada yang direkayasa. Jadi kamu tampil apa adanya. Nah, inilah aku. Nah, inilah caraku bekerja sama, inilah caraku berkomunikasi. Nah, yuk sama-sama kita bangun kerjasama yang baik, kolaborasi yang kompak, begitu ya. Kita jalankan pekerjaan dengan sangat baik sehingga ada kemajuan-kemajuan yang bisa kita rasakan hasilnya di dalam apa yang kita jalankan. Dan dengan begitu, ya, rasa percaya, rasa nyaman akan semakin tumbuh antara lingkungan terhadap dirimu ataupun sebaliknya. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Gemini sahabatku, dan semoga temanku Gemini benar-benar akan mampu menarik atau mengundang keajaiban, membawa keberkahan datang ke dalam kehidupanmu, dan seketika itu sudah datang tertarik ke dalam kehidupanmu, maka apapun mimpimu, apapun keinginanmu akan segera terwujud, yaitu kesuksesan, kemajuan, kebahagiaan akan segera terjadi di dalam kehidupanmu. Dan semua itu tentunya bukan untuk kamu nikmati sendiri, tentu untuk kamu share, untuk kamu bagikan pada siapapun yang ada di sekitarmu, terutama orang-orang yang kamu sayangi. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.